Hi again everybody, welcome back again di Altcoins Update. And previously teman-teman sekalian, kita udah update seputar Bitcoin. Already ask juga ke kalian ya soal planning untuk live streaming. Sebagian dari kalian lebih prefer live streaming after PCE supaya tahu artinya apa. Dan katanya before PCE nanti flat. Bener juga sih ya. Alright, so why not ya? Kita akan bahas live streaming ya after PCE this week, hari Jumat, berarti mungkin around hari Sabtu teman-teman kita mulai live streamingnya. Meanwhile teman-teman, before PCE nanti saya bikinin satu dedicated video ya supaya kalian bisa paham sedikit bahwa PCE kali ini tuh sangat-sangatlah penting buat Bitcoin. Alright, and di video update ini kita mau bahas seputar Cardano, request dari Mr. Rian Prayudi ya dari Altcoins video, Kaspa PP Ondo. Ya, that's the first comment datang dari beliau. Dia request adalah Cardano, katanya menarik di area order block. Dan ngomongin Cardano, menarik nih teman-teman. Cardano katanya kena serangan dari DDoS ya, serangan DDoS teman-teman. Ini biasanya bertujuan untuk membuat jaringan atau membuat bukan kita bilang jaringan sih, lebih tepatnya apa ya kalau kita bilang ya, membuat suatu website ngedown gitu loh, sampai nggak bisa diakses. Tapi ada fun fact, dan Cardano keren banget bisa ngatasin permasalahan itu. Nah kemudian saya cek lagi di komen-komennya, some of you asking about Ethena, and then satu lagi Floki ya, katanya Floki boleh dong Floki, no ya, Flokinya banyak teman-teman ya, ini ada 1, ada 2 ya, boleh lah Floki sekali-sekali. Ya, dan mana ya, udah sih sebenarnya banyak ya request yang lainnya teman-teman, tapi ya saya kan bilang ya sama teman-teman, kita pilih yang paling banyak di komen. Ya mudah-mudahan kalian oke dengan itu ya. Jadi kita bahas Cardano, kemudian Ethena dan Floki. Alright, starting dari Cardano terlebih dahulu. Cardano menyusul serangan DDoS. Kita bisa lihat technically nothing happen ya to the price action, biasa aja, market biasa aja. Dan berarti memang ini terbukti stablecoin teman-teman sekalian ya, nggak perlu jet ya kan. Jet itu kan adalah stablecoinnya Cardano, saya rasa nggak perlu ya karena Cardano-nya sendiri udah stablecoin teman-teman. But yeah, it is very very stable ya. Dari segi market cap juga memang dia kan sudah besar ya, jadi very very interesting actually. Dan yang menurut saya lebih interesting lagi adalah recent newsnya seputar Cardano. Jadi Cardano recently dapat kabar kalau dia tuh kena serangan DDoS. Yang menariknya adalah Cardano berhasil memitigasi serangan DDoS itu dengan baik. Karena saya ngecek tadi, lakuin research, baca-baca juga, katanya cuman pengaruh ke transactions timing doang. Jadi yang tadinya biasanya cepet jadi lambat gitu ya. Cuman sesaat, dan bahkan si Charles Hoskinson sendiri juga udah ngeluarin statement ya terkait dengan hal itu, cuman ngasih smile doang teman-teman sekalian. Karena memang di Twitter ada yang banyak juga yang komen ya kan. So let me get this straight, a hacker tries a DDoS attack on Cardano and the chain just slow down ya, nothing else happens, and the scammer actually gets ADA stolen from him. Am I hearing this right? Because if so, Cardano is literally the GOAT ya kalau dibilangnya gitu. Jadi maksudnya gimana teman-teman? Berdasarkan beberapa statement di sosial media yang Twitter ya hari ini teman-teman terkait dengan kondisi ini. Jadi si scammer atau si hacker, ya kita bilang hacker lah ya, itu berusaha untuk ngehack si Cardano, jaringan Cardano, yang ternyata bukan Cardano-nya malah off ya, atau down atau offline gitu. Ini cuma sekedar slow down doang, dan lebih gokilnya lagi adalah Cardano yang ada pada si hacker ini itu malah keambil sama jaringan Cardano ya. That was amazing guys actually. Kalau misalkan demikian bisa seperti itu, berarti memang Cardano at least ya dari segi, ya kita bisa bilang dari segi security pun masih lebih oke lah ya, nggak sampai yang istilahnya harus offline gitu loh. Sampai dulu kalau kalian inget kan Solana deh misalnya ya, dulu pernah dibilang Solana tuh udah sampai ada istilah Sola hack guys, karena saking seringnya dihack. Meanwhile Cardano dihack dan dia bisa survive dan termitigasi dengan baik, which is ya it's a good news ya for ada geng. But I don't know guys, dari segi price action sih nggak gimana-gimana banget, biasa aja ya. Tapi memang ya saya pribadi juga mempertimbangkan ya Cardano ini maybe ya the next rally ya memang harus barengan sama yang lain ya pada saat altcoin season, which is pada saat momen market lagi memasuki fase bull run ya. Dan saya cukup percaya itu after summer, so we have
to wait a bit ya teman-teman sekalian untuk market bisa perform lagi. Nah, apa yang menarik teman-teman dari Cardano? Kalau dari statementnya si Karyan Prayudi ya, beliau bilang katanya di area order block daily, time frame 4 jam mengalami market structure shift. Well, kalau buat saya teman-teman, before saya start bisa dibilang averaging ya atau start buying again di Cardano, pertimbangan saya sih saya harus menunggu sampai weekly perspektif itu memberikan sebuah idea bahwa harga itu ketahan di level tertentu. Yang manakala sebenarnya Cardano tadinya ekspektasi saya bisa ketahan di sini. Ya, kalau kita lihat ini kan fake out, jadi nggak dianggap lah ya. Kisaran $0,4 itu sebenarnya adalah level yang sangat-sangat krusial bagi Cardano pada perspektif time frame weekly. Dan kalau kita tidak berhasil claim area itu sebagai support kita, yang dikhawatirkan adalah Cardano masih bisa meneruskan pelemahannya, which is kalau kita lihat di sini very likely kita bisa visit sampai $0,3 guys in the midterm atau in the long run. Ya, di mana level tersebut merupakan confluence dari Fibonacci retracement yang kalau saya tarik dari bawah sini ke sini ditambah ada area of imbalance di situ. Jadi memang $0,3 saya pikir adalah key level yang sangat penting untuk Cardano harus pertahankan. Di mana kondisi saat ini, kalau kita ngelihat dari overall-nya ya, ini tuh harusnya dianggap sebagai reversal. Dia tuh creating higher high, lalu di sini mengalami proses pullback. Jadi buat time frame kecil ya, atau minor trend ya, jatuhnya adalah saat ini selling pressure sedang lebih mendominasi. Jadi ada bull, kemudian di sini ada bear gitu ya, lagi ongoing correction. Sejauh mana? Well, antisipasinya adalah $0,3. Tapi kalau misalkan seandainya weekly perspektif tiba-tiba kita dapetin Cardano kayak gini nih, closing dalam keadaan bullish, you know what? I'm gonna buy it ya teman-teman sekalian. Kalau misalkan itu terjadi, berarti kita bisa claim support resistance, jatuhnya fake out, liquidity sweep perhaps, dan that's gonna be a clue ya, atau signal buat saya considering start cicil beli lagi di Cardano. Karena jatuhnya ini adalah liquidity sweep ya. Tapi syaratnya itu teman-teman, dia harus closing dalam keadaan bullish dulu, dan kalau bisa mengengulf seluruh bear candle yang terbentuk pada minggu lalu itu. Ya, kalau kita ngelihat dari perspektif time frame daily, Karyan bilang ada daily order block ya. Mungkin beliau melihat dari sisi sini. Jadi memang kalau kita lihat di sini ini ada satu big bear candle ya, dibalas dengan bull candle, which is nextnya juga sama. Kalau saya marking di sini, ini jatuhnya dua-duanya bisa dikonsider sebagai order block yang aktif karena Cardano setelahnya itu rally sangat impulsif. Jadi kita tahu di sini ada proses reakumulasi untuk terakhir kali sebelum dia rally gitu ya. Maka di sini saya anggap sebagai OB yang valid teman-teman. Nah, prosesnya kalau di time frame daily ya kita belum bisa bilang kalau itu adalah liquidity sweep ya. Seperti yang saya katakan, harus valid dari weekly perspektif dan dari daily. Pada intinya kita sudah creating lower low. Jadi di sini itu sebenarnya adalah merupakan ancaman ya, bahwa tekanan jual pada Cardano itu masih cukup thick atau cukup kuat teman-teman sekalian. Walaupun sudah nyampe di time frame daily punya OB ya, saya nggak yakin ini benar-benar bisa langsung reverse gitu loh. Yang ada kita mungkin ya bisa retest aja terhadap high point sebelumnya sebelum kita melanjutkan another correction ya pada Cardano ya. More or less gambarannya kayak gini. Itu sementara yang saya lihat teman-teman, unless kita bisa ngelihat Cardano mengalami reversal ya pada perspektif time frame daily ya, dan juga 4 hour. Nah, ini terakhir saya ada marking di sini ya, high point, kemudian kita break creating low point, naik sampai sini doang kok ya, cuma sampai deket sini aja udah, habis itu udah rejection lagi teman-teman. Dan rejectionnya itu creating lower low dengan sangat impulsif. Dan so far sih memang kalau kita bilang ya, kalau Karyan Prayudi bilang dia lihat time frame 4 jam ini di-considered sebagai market structure shift, well pretty much ya saya bisa dibilang ini cukup setuju ya. Kenapa demikian? Karena at least kalau dari 4 hour-nya sendiri kita memang sudah ada proses sweep ya, ya benar, liquidity sweep di bawah sini satu. Kemudian pada pergerakan time frame 4 jamnya ya, kalau kita ngelihat body to body teman-teman kayak gini jatuhnya, kita tuh udah ngelihat dia mengalami market structure shift, which is ya saya pretty much agree lah dengan kondisi tersebut. Dan memang kalau kita tambahkan dari perspektif trendline ya, mungkin mau kayak gini bisa, atau mungkin mau kayak gini ini juga bisa
Ya, technically kita udah breakout gitu loh. Jadi ada upaya lah untuk apa? Untuk Cardano tuh mengalami reversal, betul. Dan sekarang kalau misalkan mau dimanfaatkan, at least di perspektif time frame 1 jamnya nih ya. Ini yang paling krusialnya karena kita bisa ngelihat secondary trendnya berlangsung di sini. Dan harusnya Cardano itu masuk ke dalam fase inducement atau fase pullback ya untuk mencari higher low-nya. Dan so far sih kalau kita gunakan ya katakanlah seperti ini A, B, ya perhaps ini adalah ABC corrective wave. Masih ada potensi lah untuk dia turun lagi. Jadi kayak 1, 2, maybe 3, 4, 5. Habis itu baru dia mantul gitu ya. Dan ekspektasi target ya bisa diharapkan kita testing sampai kisaran golden ratio-nya. Karena di level yang sama itu terdapat imbalance teman-teman, lebih kurangnya di sini, dan juga terdapat order block ya. This one big candle ya, bear candle, itu adalah satu candle terakhir seller stuck before akhirnya harga mengalami reversal. Nah itu ekspektasi sementara varian ya. Invalidasinya untuk dia reversal yang tadi saya bilang, well technically kalau kita lihat dari higher time frame memang selling masih mendominasi ya, sellers lebih tepatnya. EMA 8 masih nempel, EMA 21 mungkin di sini bisa jadi confluence untuk dia mengalami rejection. Jadi sebenarnya somehow dari time frame daily-nya itu kelihatan masih bearish banget. Cuman ya kita lihat di sini kalau memang ada probabilitas untuk dia rebound dulu ya nggak heran gitu ya, karena ini satu big move ke bawah dan overall ya bisa aja kita mengalami pullback up to this area OB dan bertepatan dengan Fibo 0,79%, baru kemudian nanti ada rejection ya kan. Jadi di lower time frame pemanfaatannya kayak gini ya, cuman kalau misalkan stop loss ya tetap harus pasang karena resikonya adalah si Cardano bisa aja dia langsung bablas turun ya tanpa mengalami pullback yang bagus. Dan setelah nanti pada satu titik kalau misalkan dia di atas ya, katakanlah wah udah deket target nih, TP dulu, ternyata mengalami rejection. Nah ini bisa jadi planning malah buat sell shorting nanti dari atas, kira-kira kayak gitu ya. Semoga cukup jelas teman-teman sekalian. By the way Cardano kalau misalkan saya bilang sell shorting bukan berarti jualan di spot ya. Ya itu jangan sampai salah interpretasi teman-teman sekalian, karena sell shorting itu bisa jadi kita melakukan hedging hitungannya terhadap spot account yang kita punya gitu ya, spot barang-barang di spot yang kita punya, kita sell shorting supaya dapat profit sedikit gitu kan, atau profit yang cukup lumayan untuk nge-cover losing value daripada spotnya kita gitu loh. Jadi ya secara nggak langsung ruginya nggak banyak gitu ya, itu pun unrealized profit and loss, jadi belum totally profit and loss gitu kan, belum realized teman-teman, jadi masih bisa di-keep barangnya jangka panjang ya, kira-kira kayak gitu ya kalau perspektif Cardano sejauh ini. Nah berikutnya requestnya itu adalah Ethena ya. Ethena memang saya cukup yakin kelihatannya banyak juga nih yang stuck di sini ya. Dalam artian kalau kita ngelihat dari segi price actionnya, obviously ini masih under sellers dan kelihatannya teman-teman either ini jadi ngebentuk semacam channel atau gimana ya, saya juga belum bisa menentukan, karena kalau kita ngelihatnya dari sini ya memang sih ini low point ketemu dengan low point ya, lower low, lower low, lower low gitu loh. Secara aktif dia membentuk pergerakan seperti ini ya. Dari sisi atasnya kalau kamu mau tambahin ya lebih kurangnya jadilah channel gitu kan, which is as you can see here like this teman-teman sekalian. Ini kalau misalkan based on apa namanya, saya lupa lagi ya polanya sih, dulu saya pernah pakai namanya ABCD ya teman-teman sekalian ya. Wait a minute, can I find, okay, this one ya, ABCD pattern teman-teman sekalian ya. Nah lebih kurangnya kayak gini ABCD, dan hopefully nextnya seperti ini. Nah pertimbangannya kayak gimana teman-teman ABCD pattern ya, ini sebenarnya I don't know guys, you have to learn ya about this. Dan technically kalau kita ngelihat dia turun itu sebenarnya lebih kepada untuk bullish, jadi sebaliknya dia bisa bearish bisa bullish gitu ya. Kalau misalkan yang bullish patokannya kayak gini teman-teman, dari A ke C nya itu 0.60 ya, 0,61%. Coba kita lihat apakah itu valid ya. Di sini si wave-nya teman-teman sekalian, dari A ini harus pas banget 0,618 sampai 0,786, bawahnya 127 sampai 1618. 127 sampai 168. Ya sebenarnya ini belum tahu ya, karena kita belum dapetin validasi low-nya teman-teman, dan ini saya masih nariknya random gitu kan.
Oh wait a minute, here we go teman-teman sekalian ya. Di atasnya 0,436 week, berarti pullbacknya nggak terlalu dalam ya teman-teman sekalian ya. Kita harus dapatkan pullbacknya itu tinggi gitu loh. Jadi kayak gini 0618 gitu loh. At least slightly higher baru kemudian dia bisa tervalidasi. Ya tapi lebih kurang kalau dari segi pattern ya bisa membentuk seperti itu. Tapi bukan berarti semerta-merta dia langsung nanjak secara signifikan. Because kita butuh validasi. Balik lagi teman-teman, saya selalu tekankan hal itu. Kayak misalkan contoh kalian lihat perspektif weekly. Ini satu big bear candle ya. Terakhir saya tanya nih waktu lagi live streaming tuh. Saya tanya sama teman-teman, ini contohnya kayak gini. Jadi menurut kalian ini valid nggak untuk dikatakan reversal? Sebagian dari kalian udah mengerti gitu ya yang saya maksudkan dengan candle formation. And that is very very important kalau kalian memutuskan beli di spot, dan at least supaya pada saat kalian beli marketnya nggak keep dipping gitu kan. Kadang kan orang bilang kayak I buy the dip and the market keeps dipping. Ya itu karena kalian beli tanpa reason yang jelas. Misalnya contoh, wah ini kayaknya udah 5 candle turun nih, nggak mungkin yang ke-6 turun lagi gitu. Kalian beli. Ya nggak bisa kayak gitu teman-teman sekalian gitu kan. Yang malah harusnya setelah kita ngelihat kayak wah ini drop terus nih, sign of weakness ya, there's no more reaction ya, no more follow up. Tiba-tiba somehow di bawah ketemu doji atau ketemu pin bar atau ketemu hammer pattern. Nah, itu baru namanya candle reaction. Jadi timbul pertanyaan bagi kita, kenapa wheels-nya si aset tersebut pertahankan harga ini gitu ya. Kita bisa pakai Fibonacci juga kok. Katakanlah seperti ini, terus kamu coba ngukur potensi dari minus saja 1618 bisa menjadi target bawahnya, dan itu di kisaran 0,478. Jadi masih ada spare area ya, sampai ke bawah lagi teman-teman, lebih kurangnya berapa gitu ya. Ini kita coba 127 juga sebagai tambahannya. Nah ya, antara 0,5 sampai 0,478 dolar possible menjadi area yang dituju dari tekanan jual pada Ethena saat ini. Ya kalau kita ngelihat progresnya sih dari perspektif daily, saya belum lihat ada tanda-tanda reversal. Selling pressure masih dominan, belum ada tanda-tanda pelemahan momentum juga. Ya, katakanlah seperti ini, teman-teman lihat dari perspektif 4 jam. Nah, cukup clear nggak sih? Sebelumnya dia naik, cuman ketahan di mana? Resistance doang, habis itu reject lagi, teman-teman. Dan sekarang pun demikian ya. Kalau kita ngelihat Ethena, ini very very bearish guys ya, this is very very bearish. Bisa lihat seperti ini 0,59 ya, 0,59 kita tambahin seperti ini teman-teman sekalian. Support resistance, previously support, we have resistance, di sini juga sama holding sebagai resistance-nya. Terus kalian mau gimana? Misalkan contoh, Vin coba dong trendline-nya gitu kan. Nah, ini sangatlah objektif teman-teman sekalian. Ya walaupun katakanlah kamu gunakan trendline kayak gini, ya bisa aja dijadiin trendline keramat gitu ya kita bilangnya. Wah, selama dia under trendline ya berarti Ethena masih bisa turun gitu kan. Selama dia belum istilahnya berhasil breakout, berarti Ethena masih bisa tertekan. Dan memang faktanya seperti itu sih. Kita ngelihat juga di sini bahwa Ethena technically masih under descending channel ya. So if you guys follow this through, ya berarti kalian tahu possibility-nya adalah Ethena bahkan masih bisa turun lagi gitu kan. Nah, kapan Ethena reversal? Ya minimal dia ngambil high point ini, minimal dia flip support resistance-nya, minimal dia bisa breakout dari previous high point ini. Nah, ini baru valid teman-teman. Kamu mau cari reversal, terus kamu mulai cari long opportunity atau buying opportunity after itu terjadi, baru valid ya. Meanwhile, kalau nanti dia create lower low lagi, nah itu nggak masalah. Nanti berarti target high point-nya bisa lebih dekat gitu ya. Nggak perlu sampai high point yang ini pun udah bisa. Kira-kira kayak gitu. So, selama selling pressure masih berlangsung, nggak usah panik ya teman-teman. Dan jangan buru-buru masuk. Gitu aja ya, sedikit pesan dari saya. Nah, berikutnya teman-teman, for the closure ya, untuk video ini, kita bakal bahas sedikit seputar Floki. So, Floki ya, saya inget banget terakhir kali saya Floki mention ke teman-teman adalah the moment Floki start breakout dari ascending triangle pattern. Ya, videonya terus terang kayaknya udah lama deh teman-teman sekalian ya. Last time saya update seputar Floki. Wow, bahkan Desember ya teman-teman sekalian ya. Harusnya ada beberapa update seputar Floki yang mungkin saya lakuin kayak di live streaming atau gimana gitu ya. Sama ya biasanya sih di advance group juga kita ada update ya teman-teman sekalian. Dan Floki, at least dari breakoutnya terhadap si ascending triangle pattern ini udah ngasih gain sekitar 70%-an ya. Let me check teman-teman sekalian ya, just to make sure kalau misalkan saya pernah beneran update ya, harusnya sih beneran update teman-teman ya. Coba saya lihat di sini, let's check it out. Floki
Alright, ya, 20 days ago, teman-teman sekalian ya. Hopefully ada yang catch di Floki ya, more or less teman-teman sekalian ya. Karena kita memang identify possibility dia breakout pada ascending triangle pattern itu, dan kita sempat follow up ya, kita sempat follow up Floki sampai akhirnya new opportunity present ya, dan terakhir udah sampai di sini doang teman-teman sekalian. Karena discussionnya terakhir di live ya, tapi analisis yang kita share dan kita discuss saat live terakhir semua sejalan ya, reaksinya sangat baik sekali terhadap imbalance-nya. Hopefully ada yang catch di Floki, karena kita memang bahasnya waktu itu saat live streaming langsung ya. So yeah, more or less Floki have a good move and then start going down, pullback koreksi ya, balik lagi sampai ke area support resistance-nya yang saya marking di sini, which is valid banget teman-teman. Saya belum ganti ya karena belum saya analisis lagi terakhir kali saya update seputar Floki, and itu di kisaran 0,15 $15 ya, 0,15 $15 ya. Nomornya aja nomor cantik teman-teman ya, mungkin jadi level psikologis ya, 0,15 $15 lebih kurangnya menjadi target teman-teman, menjadi target koreksinya. So it's drop ya, very likely kayak gini dalam teman-teman, and then 2 hari terakhir sebenarnya dia udah ada upaya ya untuk reversal membentuk semacam morning star pattern and then holding tepat di atas SNR-nya. Now let's take a look ya, apakah Floki dari perspektif time frame lebih kecil itu juga ikut sejalan dengan yang ditujukan pada perspektif time frame daily-nya. Nah ini terakhir nih ya, imbalance, boom, langsung react ya, which is harusnya langsung profit itu after that. And then sebelum lagi kita follow up berkali-kali ya, dan so far on track terus teman-teman, karena memang gampang juga untuk analisis Floki pada saat itu. Strukturnya valid banget ya, create higher high, higher low, higher high, higher low, pullback, lower time frame, create higher high, higher low, langsung naik lagi. Wah, cakep banget, enak banget analisisnya pada saat itu. Nah, sekarang kalau kita ngeliat Floki ya, what is interesting about Floki? Kita ngeliat di sini, we have one low point yang sudah di take out, tapi ini sifatnya jadi liquidity sweep guys ya, kayak fake out kita bilang ya, atau false break gitu kan, berusaha untuk breakdown tapi kemudian dia fake out. Dan interestingly Floki having a good reaction here ya, jadi bisa diconsider sebagai market structure shift, sempat create higher high and then sekarang ongoing pullback ya. This is very interesting karena low point terakhir saya anggap di sini dan sudah mengalami inducement, right? So kita ngelihat di sini it going up like this, pullback, going up, pullback, going up, slightly fake out, and then dia turun, inducement, ambil low point di situ, habis itu sekarang dapat reaction berupa bullish engulfing. Ya, saya nggak tahu ini cukup atau enggak, karena baru perspektif time frame 1 jam. Saya pikir dengan kondisinya di bawah kayak begini ya, kita bisa lihat dia, after this range ya, kita bisa lihat support resistance itu baru ada lagi di sini, di mana di level yang sama kalau kalian lihat juga di sini bisa dikonsider sebagai apa, rally base rally. Biasanya orang bilang ini rally base rally nih ya kan, jadi kayak gini teman-teman ya, rally base rally. Nah, adapun bentukannya bisa berupa area, bisa juga berupa body candle doang gitu ya, kayak like this for example, rally base drop ya, dianggap ini satu kayak gitu. Mana lagi teman-teman sekalian ya, dan this one I guess ya, drop base rally ya kan, yang rally base rally malah nggak nongol ya, nih supply and demand ya, rally base rally ya, naik itu satu body candle kecil, habis itu naik lagi ya, kayak gitulah lebih kurangnya teman-teman tuh, rally base rally naik ya. Nah kayak gitulah ya lebih kurangnya. So jadi consider sebagai rally base rally, holding di atas area support resistance-nya juga, which is very very good ya so far teman-teman sekalian. But like I said before, ini menurut saya kurang kalau cuman ngandelin candlestick formation aja. Minimal kalau buat saya nih, tambahan di Floki ya, maybe we can use 15 minutes ya. Kalian bisa lihat di sini previous structure here ya, going up, take out this one dulu, baru kemudian kalian masuk deh pada saat dia valid reversal di time frame lebih kecil gitu ya. Itu saya pikir lebih baik ya teman-teman, daripada tergesa-gesa untuk menganggap bahwa oke, ini kayaknya mantul gitu ya. Belum tentu ya, kita butuh melihat dia mengalami validasi terlebih dahulu. Dan ya bisa dibilang invalidasinya gimana Vin? Kalau misalkan dia gagal ya simple teman-teman, if the low taken ya udah
Ya berarti kita bisa ngeliat Floki bahkan bisa bergerak ke range yang lebih rendah lagi karena ini merupakan support resistance yang menurut saya sangat-sangat keramat, sangat-sangat krusial bagi Floki for now ya, lebih kurangnya. So that's gonna be the idea dari saya untuk Floki, Cardano, dan juga untuk si Ethena. Semoga informasi bermanfaat buat teman-teman semuanya. God bless to you all, sehat selalu, banyak rezekinya, dan sampai jumpa kembali di update berikutnya buat Bitcoin dan altcoins. Cheers, bye-bye guys.